Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada praktikum biologi molekuler yang P4, yaitu yang berjudul transformasi DNA, isolasi DNA, dan molekul elektroforesis. Berikut anggota kelompok kami. Next. Transformasi DNA. Transformasi DNA itu sendiri memiliki arti, yaitu memindahkan materi genetik berupa fragmen DNA yang baik berasal dari DNA kromosom maupun DNA plasmid. Tujuan dari transformasi yaitu untuk mengekspresikan suatu gen tertentu dalam sel inang. Transformasi DNA salah satu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri dengan prinsip mencampurkan sel-sel bakteri hidup dengan potongan DNA tertentu di dalam tabung reaksi. Next. Pentingnya transformasi dalam perkembangan biologi molekuler yaitu transformasi menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk memurnikan DNA dengan mengubah serta memasukkan kembali ke dalam sel bakteri untuk memastikan pengaruh pengubahan secara in vitro. Transformasi juga menyediakan teknik untuk produksi batas-batas genetika yang tak terhingga. Next. Berikut kita masuk pada proses transformasi berlangsung dengan beberapa tahap. Pada tahap pertama, dinamakan molekul DNA rantai ganda, berikatan pada reseptor yang terdapat di permukaan sel. Perikatan ini bersifat reversibel. Tahap kedua adalah pengambilan DNA donor yang bersifat irreversibel. Pada saat ini, DNA donor menjadi resisten terhadap enzim DNase di dalam medium. Tahap ketiga yaitu konversi molekul DNA donor yang berupa rantai ganda menjadi molekul rantai tunggal menjadi degradasi nukleotida terhadap satu sel rantai. Tahap keempat yaitu integrasi atau insersi kovalen. Seluruh atau sebagian unting tunggal DNA donor tersebut ke dalam kromosom resipien. Pada tahap terakhir yaitu pada tahap kelima, segregasi dan ekspresi fenotipik gen donor yang telah terintegrasikan. Next. Pada proses transformasi tersebut dilakukan pada saat kondisi yang kompeten. Pada isolasi DNA plasmid yaitu pemisahan antara DNA plasmid dari DNA kromosom pada sel bakteri. Selain itu juga dari polisakarida, lemak, protein yang terdapat pada sel tersebut. Proses DNA yaitu terdapat pada tiga proses, yaitu pertama lisis, pemurnian, dan pengendapan. Isolasi DNA plasmida dengan metode lisis alkali. Mekanisme dengan menggunakan metode ini didasarkan pada pemecahan sel menggunakan denaturasi yang kuat atau alkali kuat. Berikut cara pada penetapan metode isolasi tersebut. Pertama, cara menumbuhkan bakteri. Satu koloni bakteri diambil. Koloni dimasukkan ke dalam 5 sampai 10 mili media LB cair, kemudian diinkubasi dengan alas shaker semalaman pada suhu 37 derajat Celcius. Next. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja isolasi plasmid DNA dengan metode ALI. Dilakukan inkulat 1,5
koloni tunggal bakteri ditanam pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam pada 160 rpm. 1,5 mili overnight kultur dalam 2 tabung disentrifugasi pada 10.000 per gram selama 2 menit. Buang supernatan dan balikkan tabung di atas kertas tisu untuk dikeringkan palet bakteri selama 4 menit. Next. Kemudian suspensi palet dengan 0,1 mili setara dengan 100 mikroliter buffer lisis dingin. Kemudian dilakukan vortex selama 2 menit, diinkubasi tabung selama 5 menit pada suhu kamar. 0,2 mili setara dengan 200 mikroliter campuran alkali dicampur dengan jalan membolak-balik tabungnya. Kemudian diinkubasi tabung dalam es. 0,15 mili setara dengan 150 mikroliter cairan potasium asetat dingin ditambahkan dan dicampurkan dengan jalan membolak-balik tabung selama 20 detik, diinkubasi dalam es selama 5 menit. Kemudian dilakukan sentrifugasi pada 12.000 gram selama 5 menit dan supernatan dipindahkan pada tabung yang baru. Next. RNase atau bebas DNase ditambahkan ke dalam supernatan hingga konsentrasi akhirnya 20 mikrogram per mili, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 menit. TE fenol jenuh atau kloroflom ditambah dalam volume yang sama dengan volume supernatan dalam tabung ke dalam masing-masing tabung dan campurkan dengan jalan memvortex selama 1 menit. Sentrifugasi pada 12.000 gram selama 4 menit. Fase air bagian atas dipindahkan ke dalam tabung baru. Kloroplom ditambahkan kemudian dicampurkan dengan jalan memvortex selama 1 menit. Next. Kemudian dilakukan sentrifugasi pada suhu 12.000 gram selama 4 menit dan pindahkan supernatan ke dalam tabung yang baru. Etanol 100% ditambahkan sebanyak 2-2,5 kali volume dan NA asetat sebanyak 1/10 kali volume. Campurkan dengan jalan membolak-balik tabung dan biarkan DNA plasmid mengendap selama 20 menit pada suhu kurang dari 80 derajat Celcius atau selama 2 jam pada kurang 20 derajat Celcius. Sentrifug pada 12.000 kali gram selama 10 menit. Tuang supernatan perlahan-lahan. Bilas palet dengan hati-hati menggunakan 1 mili etanol 70% dingin. Keringkan DNA plasmid di bawah kondisi vakum selama 20 menit. Lakukan DNA plasmid kering ke dalam 25 mikroliter buffer TE atau air diionisasikan steril. Ambil 2-4 mikroliter untuk mengukur konsentrasinya dan simpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius sampai digunakan. Elektroforesis. Selanjutnya kita akan membahas pada elektroforesis.
Electrophoresis gel agarosa adalah metode untuk memisahkan dan memvisualisasikan fragmen DNA yang dihasilkan dari disetil terbatas DNA. Fragmen DNA dipisahkan berdasarkan muatan dan ukurannya. Agarosa, yaitu fluid laut yang dimurnikan dari ganggang. Keberhasilan dari teknik electrophoresis dipengaruhi pemilihan medium pemisahannya. Ada dua medium yang sering digunakan dalam menggunakan electrophoresis, yaitu gel agarosa dan gel poliakrilamida. Next. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi electrophoresis, yaitu yang pertama itu sampel-sampel yang akan dipisahkan sangat memungkinkan memberikan pengaruh laju pemindahan dari muatan, ukuran, dan bentuk molekul. Kedua, larutan buffer. Larutan buffer ini berfungsi untuk mempertahankan pH dalam medium pemisahan dan berfungsi sebagai media penyedia elektrolit pada proses penggerakan aliran listrik. Kemudian yang ketiga yaitu pada media listrik sumber suatu listrik yang stabil sangat diperlukan untuk menghasilkan aliran listrik dengan tegangan yang konstan. Next. Berikut daftar pustaka yang kami ajukan. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.